Budidaya online, bab ke-40, pagi-pagi sekali. Sebelum matahari terbenam, alarm di samping Yuro berdering, membangunkannya dari tidurnya. Setelah bangun dan merapikan tempat tidurnya, Yuro pergi ke kamar mandi untuk mandi cepat, mencuci muka, dan menyisir rambutnya, sebelum pergi ke dapur untuk memasak sarapan. Namun, dia tidak memberi makan dirinya sendiri. Setelah sarapan selesai, Yuro membawa semangkuk sup yang baru saja dia masak dan beberapa barang lainnya ke sebuah ruangan besar yang terisolasi di ujung aula. "Kakak, apakah kamu sudah bangun?" Yuro mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar. "Aku sudah bangun," Yuan berbicara dengan suara serak. "Biarkan aku menyikat gigimu." Yuro melanjutkan untuk mengangkat Yuan ke posisi duduk sebelum menyikat gigi dan menyeka wajahnya dengan handuk hangat. Beberapa menit kemudian, dia mulai memberinya sup yang dia masak sendiri. "Bagaimana suhunya?" dia bertanya padanya. "Sempurna." Yuro memasang senyum di wajahnya sambil terus menyuapinya 1 sendok sekaligus. "Saudaraku, liburan 4 hariku dari sekolah dimulai dalam 3 hari. Jadi aku akhirnya bisa bermain denganmu segera." Yuro berkata padanya. "Itu bagus, aku ingin kamu bertemu dengan teman yang kubuat di dalam game. Dia sangat mengingatkanku padamu," kata Yuan dengan senyum di wajahnya. Sedikit kerutan muncul di wajah Yuro ketika dia mengetahui bahwa Yuan berteman dengan wanita. "Apakah dia cantik?" dia memutuskan untuk bertanya padanya. "Ya, dia sangat manis. Aku yakin kamu akan mudah bergaul dengannya," Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Alis Yuro bergetar mendengar kata-katanya, dan dia berkata, "Saya sangat meragukan itu, saudara." "Mengapa tidak? Dia sudah seperti saudara perempuan kedua bagiku." "Kakak kedua," Yuro berseru dengan suara terkejut. Dan dia dengan cepat berkata, "Saya harap Anda tidak tertipu olehnya, saudaraku. Lagi pula, kamu tidak terlalu berpengalaman dengan hal-hal semacam itu." Petik 2. Yuro khawatir bahwa Yuan mungkin telah ditipu oleh beberapa rubah licik dengan niat tidak baik, karena orang-orang seperti ini sangat sedikit akhir-akhir ini. "Dengarkan di sini, saudaraku. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ada banyak orang di luar sana yang rela berpura-pura menjadi teman Anda demi keuntungan pribadi mereka. Dan begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Anda, mereka akan membuang Anda seperti sampah. Meski hanya sebuah game, kamu harus tetap waspada, terutama dengan para wanita. Mereka adalah yang paling licik. Siapa yang tahu masalah apa yang akan kamu hadapi dengan mereka?" Yuro memberinya peringatan keras. "Kamu melebih-lebihkan." Yuan terkekeh mendengar kata-katanya, dan dia berkata, "Xiao Hua bukan orang seperti itu. Anda akan memahaminya begitu Anda bertemu dengannya." Petik 2. "Jangan khawatir, kakak. Itu akan menjadi hal pertama yang saya lakukan setelah saya bisa memainkan game." Setelah mengobrol selama beberapa menit lagi, Yuro berkata, "Saudaraku, sudah waktunya aku pergi. Sampai jumpa lagi nanti malam. Semoga harimu aman," kata Yuan padanya sebelum memasuki permainan. Begitu Yuro meninggalkan kamar Yuan, dia pergi makan sarapan yang disiapkan oleh orang lain. "Nona muda, untuk sarapan kita punya." Seorang wanita parubaya mengenakan pakaian pelayan mulai menjelaskan makanan di atas meja untuk Yuro. Setelah Yuro selesai sarapan, pelayan itu berkata padanya, "Mobilnya sudah siap, Nona muda." Yuro dengan anggun menyeka bibirnya dengan serbet sebelum menganggukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, Yuro dikawal keluar oleh pelayan lain. Kenapa Nona muda harus membuang waktu berharganya untuk si lumpuh itu? Saya bahkan mendengar bahwa kinerja di sekolah lebih rendah dari biasanya. Dia pasti tidak cukup tidur karena si lumpuh itu." Salah satu pelayan mendesah dengan nada sedih setelah Yuro pergi. "Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Nona muda bersikeras untuk merawatnya sendiri. Bahkan melarang kami masuk ke kamarnya tanpa izinnya," kata pelayan lain. "Kenapa dia begitu peduli padanya? Saya ragu dia bisa melakukan apa saja untuknya dengan tubuh yang tidak berguna itu." Petik 2. Saya hanya mendengar hal ini dari para pelayan yang lebih tua, tetapi rupanya tuan muda dulu memiliki tubuh yang sehat. Apakah itu benar-benar penting apa yang terjadi di masa lalu?
Faktanya adalah bahwa dia cacat sekarang dan akan terus menjadi cacat di masa depan. Saya tidak bisa memahami pikiran nona muda. Dia dapat dengan mudah mengumpulkan pria yang tak terhitung jumlahnya dengan status dan kecantikannya. Namun dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan orang cacat yang terbaring di tempat tidur yang mungkin mati kapan saja. Petik 2. Kamu harus benar-benar menjaga mulutmu. Jika nona muda mendengar kata-kata seperti itu, kehilangan pekerjaanmu akan menjadi kekhawatiranmu yang paling kecil. Sementara para pelayan di rumah itu berbicara di belakang Yuan. Yuan sedang mengalami saat-saat hidupnya membumbung tinggi di samping awan di langit dengan pedang terbang. Wow, ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Yuan berteriak kegirangan saat dia terbang di atas gunung dan sungai, merasa bebas seperti burung. Hati-hati, saudara Yuan, Anda akan jatuh jika kehilangan kendali atas energi spiritual Anda. Xiao Hua memperingatkannya dari belakang. Dan tidak seperti Yuan, yang membutuhkan bantuan pedang terbang untuk terbang. Dia terbang di udara hanya dengan energi spiritualnya saja. Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang mau berjalan jika mereka bisa mengendarai benda-benda ini. Jika saya bisa terbang, saya akan terbang kemana-mana, bahkan di jalanan. Terbang akan melelahkan jika Anda melakukannya terlalu lama, dan itu menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Kebanyakan orang lebih suka menyimpan energi spiritual sebanyak mungkin jika mereka mengalami masalah. Dan karena tidak banyak orang yang telah mencapai tingkat Spirit Grandmaster di tempat ini, kita hampir tidak akan bertemu dengan penggarap yang bisa terbang. Xiao Hua menjelaskan padanya. Begitu omong-omong, berapa lama sebelum kita mencapai tujuan kita? Yuan bertanya padanya. Kami akan tiba dalam beberapa jam. Tapi kami juga akan beristirahat sejenak di antaranya karena saudara Yuan tidak bisa bertahan lama di atas pedang. Kedengarannya bagus. Yuan mengangguk, bersambung.